Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanwirul Anwar dengan NIM 1807039091. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Ini merupakan tugas alga laut yang saya rangkum dari webinar dengan tema mengenal lebih dekat keragaman jenis rumput laut di Indonesia. Ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sekitar 17.508 pulau dengan sepanjang pantai sekitar 81.000 km. Sepanjang garis pantai ini tersimpan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut yang sangat besar. Potensi tersebut meliputi sumber daya alam dan sumber daya hayati yang sangat produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan ekonomi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan manusia. Salah satu sumber daya hayati yang memiliki peranan penting bagi kehidupan laut adalah makroalga atau ganggang. Makroalga merupakan salah satu organisme tingkat rendah dari divisi Talupita yang seluruh anggotanya merupakan tumbuhan multiseluler. Adapun mikroalga adalah jenis rumput laut atau alga yang berukuran mikroskopis. Mikroalga memanfaatkan energi matahari dan karbon dioksida untuk keperluan fotosintesis sehingga mikroalga disebut sebagai produsen primer. Dengan waktu pertumbuhan yang cepat sehingga yaitu mulai hitungan dari sampai beberapa minggu. Mikroalga juga mudah dibudidayakan, tidak memerlukan area yang terlalu luas, dan pemanenan bisa dilakukan setiap hari. Salah satu spesies dari mikroalga yang berpotensi untuk dibudidayakan adalah Tetraselmis cuy. Tetraselmis cuy mempunyai prospek cerah di masa mendatang karena mengandung nilai gizi yang tinggi. Alga merupakan organisme yang hidup di habitat perairan, baik itu perairan air tawar ataupun air laut. Sebagian dari spesies alga hidup di suhu yang sangat dingin, seperti perairan dingin ataupun di puncak gunung. Mikroalga mempunyai manfaat. Manfaatnya ada dua, secara ekonomis dan secara ekologi. Mikroalga mempunyai manfaat sebagai ekonomis sebagai salah satu sumber makanan sehat, di mana mikroalga ini menghasilkan senyawa tertentu yang berguna untuk tubuh. Manfaat mikroalga secara ekologi sebagai produktivitas primer dan sebagai sumber makanan bagi biota laut karena dia bisa berfotosintesis dan menghasilkan oksigen, maka disebut sebagai produsen dalam rantai makanan. Mikroalga berfungsi juga sebagai habitat perlindungan biota laut yang berlindung di balik mikroalga tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga antara lain sebagai berikut, yaitu salinitas, suhu, pH, intensitas cahaya, aerasi, parameter-parameter biologis. Sebaran makroalga di perairan laut secara umum mengikuti sebaran terumbu karang sebagai habitatnya. Namun sebaran makroalga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan karakteristik. Dari jenis makroalga tersebut, makroalga umumnya terdapat di daerah tertentu dengan persyaratan khusus. Kebanyakan tumbuh di daerah pasang surut atau pada daerah yang selalu terendam air, melekat pada substrat di dasar perairan yang berupa karang, batu mati karang, batu gamping, atau cangkang moluska. Sekian yang dapat saya rangkum dari webinar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.